Selamat datang kembali di materi IT for HRM atau IT for MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia. Kita masih di bab tentang redesigning di organization with information system atau mendesain ulang organisasi dengan sistem informasi bagian ke-8. Di bagian pertama sampai bagian ke-7, bagi yang belum melihat bisa cek di playlist. Intinya dari bagian pertama, saya ungkapkan tentang perubahan dari organisasi pada saat mereka melakukan penerapan sistem informasi atau melakukan upgrade sistem informasi. Mulai dari langkah-langkahnya yang terdiri dari 3 langkah penting, yaitu preparation, definition, dan implementation. Kemudian ada 4 perubahan struktural pada saat organisasi atau perusahaan tersebut menerapkan sistem informasi, mulai dari automation, rationalization of procedure atau mengefisiensikan prosedur, hingga ke business process reengineering, dan yang terakhir adalah perubahan cara pandang atau paradigma shift. Di saat semua komponen organisasi telah memiliki pandangan yang sama bahwa IT itu menjadi backbone atau tulang punggung dari operasional organisasi atau perusahaan. Khusus untuk business process engineering telah dibahas di bagian sebelumnya, bahwa business process engineering itu tidak hanya menjadi tanggung jawab teman-teman yang ada di departemen IT, tapi juga menjadi tanggung jawab utama dari teman-teman yang ada di SDM, karena di dalamnya menyangkut job analysis, kemudian memetakan ulang pekerjaan dan fungsi yang harus disederhanakan. Pada business process engineering juga ada identification sampai dengan pendefinisian masalah. Dan sangat perlu diingat bahwa business process engineering bukan untuk mencari kambing hitam, tetapi untuk memperbaiki, improvement. Di bagian ke-8 ini, saya bahas tentang sistem development. Jadi pada saat sudah memutuskan untuk menerapkan sistem informasi, maka organisasi atau perusahaan tersebut bisa memilih banyak cara. Pilihan-pilihan cara tadi, salah satunya adalah sistem development. Ada juga nanti outsourcing ya. Itu kita akan bahas lagi di materi yang berbeda. Yang di sini tentang sistem development. Development ya. Jadi pengembangan. Pengembangan sistem yang sudah ada. Jadi yang di sini ruang lingkupnya bukan tentang perusahaan yang baru berdiri, bukan. Tapi perusahaan yang sudah ada, kemudian atau organisasi yang sudah ada, kemudian dia menerapkan sistem informasi. Itu artinya pengembangan, karena sudah ada sebelumnya. Atau sudah punya sistem informasi dan ingin mengupgrade. Itu ruang lingkup di bab ini. Yang penting dipahami bahwa development is not always rebuild. Jadi tidak harus kemudian dibangun ulang, tidak harus kemudian dibuat ulang, is not always recreate. Tapi yang paling penting adalah harus lebih baik.
Analoginya seperti rumah ya. Kalau Anda ketemu rumah yang bocor atapnya, bukan berarti kemudian rumahnya dirobohkan. Bukan, tetapi diperbaiki, ditambal. Tapi pada saat menambal juga harus berpikir bahwa pada saat menambal ini tidak untuk sementara. Tambal sementara, tidak bocor sementara, nanti ada hujan lagi, bocor lagi. Nah, itu juga salah. Tapi yang paling penting tidak harus rebuild. Ini juga yang ditekankan di bagian sebelumnya di Business Process Engineering, itu tidak harus membangun dari nol, tapi mengidentifikasi mana yang harus diperbaiki. Salah satu metode untuk melakukan sistem development adalah menggunakan SDLC. Sebenarnya ada banyak, tapi yang masih paling populer di Indonesia dan masih paling banyak dilakukan adalah SDLC. Di dalam SDLC ini sebenarnya sebuah metodologi yang di dalamnya itu masih ada lagi banyak teknik yang bisa dilakukan. Ada spiral, ada macam-macam. Saya tidak akan menerangkan secara detail tentang SDLC karena ini ranahnya ada di bidang sistem informasi. Tetapi yang wajib Anda tahu adalah garis besarnya atau pokok dari SDLC ini. Di beberapa buku teks itu ada yang berbeda-beda, ada yang 5, ada yang 6. Saya mengambil yang 5 kalau yang di bab ini. Jadi ada fase perencanaan atau planning phase, analisis, design, implementation, dan use. Ada lagi yang menambahkan dengan fase testing. Intinya dari SDLC ini, kita harus mulai dari perencanaan, identifikasi masalah, ya, mulai dari interview, observasi, kemudian melakukan analisis, perancangan, mulai dari perancangan input-output, perancangan database, prototyping, sampai akhirnya ke desain database, desain input-output, baru kemudian melakukan implementasi dan use phase atau penggunaan. Sebenarnya titik pentingnya adalah di fase ke-1, ke-2, dan ke-3. Fase yang sering dilewati oleh teman-teman yang ada di software developer. Apalagi kalau software house ya, yang sifatnya outsourcing. Biasanya mengambil jalan pintas, tiba-tiba langsung gitu ke implementasi. Datang 1 kali, rapat 2 kali, tiba-tiba balik ke kantor. Ya, kalau software house, balik ke kantornya masing-masing. Apalagi kalau di masa-masa seperti ini, work from home ya. Tiba-tiba balik kemudian langsung mengerjakan begitu saja. Bagi-bagi modul begitu. Anda mengerjakan yang ini, Anda mengerjakan yang ini, Anda mengerjakan yang ini. Sudah, langsung tiba-tiba loncat ke fase implementasi. Ya, itu cara yang masih sering dilakukan dan itu cara yang salah. Karena sebenarnya titik beratnya itu ada di nomor 1, 2, dan 3. Pada saat di fase nomor 1, 2, dan 3, di situ ada banyak campur tangan pihak non-IT. Jadi sistem development itu adalah aktivitas, the activity that goes into producing an information system solution to an organizational problem or opportunity. Jadi solusi ya.
Sekali lagi, solusi, bukan mencari kambing hitam, bukan mencari kesalahan. Pada saat dianalisis, analisis ini adalah langkah untuk memecahkan masalah. The analysis of a problem that the organization will try to solve with an information system. Di bagian awal, Anda masih bisa pahami lagi bahwa ada beberapa teori tentang penerapan IT di sebuah organisasi atau perusahaan. Salah satunya yang mungkin masih Anda ingat atau nanti bisa di play ulang videonya adalah transaction cost theory. Jadi teori yang menyatakan bahwa kalau kita sudah menerapkan IT atau sistem informasi, maka kita akan mendapatkan penghematan atau efisiensi. Entah itu berupa efisiensi biaya, efisiensi tenaga, atau efisiensi waktu. Jadi ada masalah yang dipecahkan. Dan mayoritas masalah itu adalah tentang efisiensi. Kemudian di dalamnya juga harus ada feasibility study atau studi kelayakan. As part of the system analysis process, the way to determine whether the solution is achievable given the organization resources and constraint. Ada banyak begitu sistem analis, terutama yang masih muda-muda, fresh graduate, itu memberikan solusi yang dalam tanda kutip tidak masuk akal. Nanti perusahaan menengah ke bawah tiba-tiba dikasih solusi ERP. Kita beli aplikasi itu saja, Pak. Kenapa? Wah, itu sangat bagus, sangat sempurna, begini. Padahal harganya di atas 500 juta. Ya nggak mampu. Ya. Kita harus mempertimbangkan sumber daya dari organisasi atau perusahaan tersebut. Dia mampunya apa? Omsetnya berapa? Tapi kebalikannya, kalau perusahaan atau organisasi itu memang berukuran besar, ya nggak bisa dengan senjata yang seadanya. Pak, kita pakai ini saja, Pak, begitu. Apa ini gitu? Ya, kita pakai makro di Microsoft Excel itu cukup kok. Saya kemarin di tempat itu bisa. Oh ya, padahal itu perusahaan dengan jumlah user di atas 1000. Ya nggak bisa, Mas, begitu. Ya, jadi studi kelayakan ini sekali lagi yang saya tekankan di hampir setiap bagian dari bab ini adalah bagi sistem analis, sistem developer, apapun itu istilahnya, dirangkep atau terpisah, turunlah ke bawah. Lihatlah secara detail. Pahami dan identifikasi masalahnya. Kebutuhan organisasi itu seperti apa? Sehingga kita bisa punya gambaran yang utuh. Bukan hanya dengan rapat sekali 2 kali, kemudian melakukan klaim sudah memahami masalah. Di sistem development ya, sekali lagi perlu diingat bahwa feasibility study itu sangat penting bagi sistem analis. Kita juga harus bisa melihat misalnya constraint. Perusahaan ini ada di mana? Anda tiba-tiba langsung, kalau misalnya nanti di luar sana sebagai pemegang keputusan ditawari oleh pihak software house outsourcing, begini Pak, kita akan menggunakan full cloud database. Lah perusahaan Anda ada di mana? Misal gitu ya, perusahaan Anda ada di luar Jawa dengan kendala gitu ya. Listrik padam yang rutin. Ya, itu masih banyak di luar sana. Kemudian koneksi internet yang terbatas.
koneksi internet yang terbatas, dan infrastruktur yang masih dalam tahap pembangunan. Terus semua database Anda taruh cloud. Lawang speed internet saja pas-pasan kok semuanya ditaruh di cloud. Begitu selesai aplikasi dibuat, dijalankan, maka yang datang adalah komplain, bukan solusi. Pada akhirnya sistem tersebut dianggap sebagai kambing hitam dari masalah yang baru muncul. Ya, itu kesalahan yang paling sering terjadi di dalam sistem development. Apakah programmernya gagal? Mungkin tidak, tapi mungkin analisisnya yang gagal. Ya, jadi itu aspek-aspek yang biasa terjadi di lapangan pada saat kita melakukan sistem development. Ya, sekali lagi tadi sistem development itu tidak harus rebuild, tidak harus membangun ulang, tidak harus recreate, tidak harus membuat ulang semuanya dari awal, merobohkan sistem yang sudah ada, diganti dengan yang baru. Tidak harus seperti itu. Tapi yang penting adalah better, lebih baik. Kemudian di pengembangan, pastikan bahwa di SDLC itu fase-fase awal itu dipenuhi terlebih dulu. Identifikasikan masalahnya, dianalisis yang betul, didesain yang betul sebelum berangkat ke implementasi. Kalau ada yang bilang, waduh, terlalu lama, kalau bahasa Jawa kesuwen gitu. Ya memang lama, nggak ada yang instan. Nah, dipikir ini magic gitu ya, main sulap instan, tidak ada. Kemudian lakukan visibility study. Pahami organisasi tersebut. Jika memang dia butuh yang besar, ya berikan yang besar. Jika memang dia hanya butuh yang menengah ke bawah, berikan menengah ke bawah. Pahami sumber daya yang bisa dikeluarkan oleh organisasi atau perusahaan tersebut untuk mengimplementasikan sistem. Termasuk constraint atau kendala yang ada di dalam organisasi atau perusahaan tersebut, mulai dari kendala geografis, sumber daya manusia, dan yang lainnya. Kita masih ada lagi bagian yang lain dari bab ini. Kita akan ketemu lagi di bagian berikutnya dari bab redesigning. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.